Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai fotografi, yaitu shutter speed dan aperture. Ada yang sudah tahu apa itu shutter speed? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Belum tahu, Pak. Ini digedein dulu. Oke. Nah, shutter itu jendela yang menghalangi sensor di dalam kamera. Nah, shutter speed adalah kecepatan jendela itu sendiri. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Apa itu jendelanya, Pak? Maksudnya jendela itu apa, Pak? Jendela itu kayak penutup sensornya. Oh, ini Pak, biar mudah nunjuk-nunjuknya. Oke, siap. Pakai yang tombol paling atas ya Pak. Iya, siap. Oke. Nah, yang ini merupakan shutter, namanya shutter atau jendela shutter. Ini berfungsi untuk menutup sensor. Oke. Nah, shutter speed itu kecepatan pembukaan jendela tadi. Dia bisa lambat dan menghasilkan motion blur seperti ini. Motion blur itu dia ngeblur seperti itu. Kemudian dia bisa cepat untuk memfresh motion blur. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Nah, contoh penerapan shutter speed di lingkaran yang seperti ini, untuk kalau 1 detik dia akan seperti berputar seperti itu. Kemudian untuk 1/160 itu berarti 1 detik dibagi 160, berarti sekitar 6 atau 7 milisecond. Dia akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin atau masih bingung? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, kapan penggunaan shutter speed itu? Nah, untuk shutter speed yang cepat 1/500, 1/1000 itu cocok untuk di sports dan aksi seperti ini. Ini sedang berenang nih. Itu cocok tuh 1/500 atau 1/1000 biar fotonya tidak ngeblur. Nah, untuk ini cara mengcapture foto seperti ini. Dia talentnya dia melompat seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan shutter speed yang lambat, dia akan ngeblur. Jadi kita menggunakan shutter speed yang cepat 1/500 atau 1/1000 atau di atasnya juga bisa. Oke, selanjutnya. Nah, untuk menangkap gambar orang seperti potret atau foto-foto biasa seperti itu, cukup menggunakan shutter speed 1/80 sampai dengan 1/200. Lanjut, kalau kita ingin menangkap motion blur seperti ini, air seperti ini, pemandangan seperti ini, motion blur airnya yang jatuh seperti ini, itu kita menggunakan shutter speed yang lambat. 1 detik sampai 1/30. Oke. Nah, untuk shutter speed yang lebih lambat lagi di atas 1 detik itu biasanya digunakan untuk painting light. Terlihat di sini, ini biasanya menggunakan light stick. Subjeknya berdiri di tengah, kemudian ada satu orang, bisa dilihat di sini ada kaki, gambar-gambar seperti sepatu. Ini adalah orang yang di belakangnya. Dia memainkan light sticknya untuk membuat suatu bentuk itu. Di sini seperti Batman. Atau juga di sini, ini merupakan kendaraan yang melintas. Jadi dia menggambar cahaya yang dihasilkannya seperti digambar seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari aperture. Selanjutnya adalah aperture. Aperture adalah diafragma dari sebuah lensa. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Biasanya untuk lensa-lensa zaman sekarang itu ada 9 blade, 9 bilah seperti ini. Ini ada berapa? Ini ada, tapi ini cuma ada 8. Biasanya ada 9.
Nah, aperture itu sendiri berada di bagian sini dan angkanya itu seperti 2, 2,8, f 5,6 dan di sebelum angkanya biasanya ada angka f. Mm. Jadi tapi angka f ini berkebalikan dari bukanya. Misalnya bukanya gede nih. Nih. Angka f-nya kecil. F-nya kecil. Nah, kalau bukanya semakin kecil, angka f-nya gede. F16 seperti ini. Begitupun seterusnya. Oke. Nah, ini contoh penerapan aperture atau diafragma. Untuk f1,4 semakin besar bukaannya, dia akan semakin terang, semakin banyak cahaya yang masuk. Seperti ini. Ini sangat terang ini untuk f1,4. Kemudian untuk f16 dia akan gelap seperti ini karena bukanya kecil. Ini juga contoh dari f2856 dan 22 yang sangat kecil seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau masih merasa bingung? F itu apa Pak? Kepanjangan jadi apa? F itu, wah bapak kurang tahu F itu apa. Tapi biasanya untuk melambangkan aperture. F dan biasanya ada nama lainnya yaitu f stop. Foto bukan ya Pak? Bukan ya? Bukan foto, bukan. Oke, kita lanjut ya. Nah, dengan aperture ini kita bisa mengontrol cahaya yang masuk. Semakin besar diafragmanya, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Tapi efeknya dia akan membuat gambar kita semakin soft, semakin tidak tajam, semakin out of focus, tidak fokus. Nah, kebalikannya kalau f-nya semakin diafragma semakin kecil, angka di mana angka f-nya semakin besar maksudnya, foto yang dihasilkan akan semakin tajam. Seperti ini. Nih, ini kan soft, kayak nggak fokus, yang itu tajam kayak fokus. Oke. Ini juga penerapan contoh f-stop aperture, di mana f28 dia akan ngeblur seperti ini, bokeh kalau istilahnya dalam fotografi itu di sini. Sedangkan f11 di sini dia semuanya fokus, tidak bokeh. Oke. Nah, untuk f28 yang tergolong kecil, hanya subjek kita yang akan fokus. Yang lainnya, subjek yang dua orang ini tidak akan fokus karena kita menggunakan f2,8 yang mana memang akan memblurkan background dan foreground dari foto kita. Oke, selanjutnya f5,6 ini standar di mana subjek kita fokus dan yang lainnya sedikit tidak fokus. Kemudian ada f11. F11 ini biasanya seluruhnya akan fokus, tapi yang paling fokus itu adalah di subjek utama kita. Ini juga contoh foto. Kalau kita menggunakan f5 dia akan terang, sedangkan f13 dia akan gelap. Ini contohnya lagi f28, dia bisa dilihat di sini. Di sini kan gambar bunganya sangat fokus, yang di belakangnya blur, bokeh seperti itu. Oke. Ini juga contoh f2,8. Ini juga contohnya. Oke. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Cukup sih Pak. Kalau tidak ada, kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang depan menjadi 1 kelompok, silakan merapat. Yang belakang juga menjadi 1. Nah, setiap kelompok akan saya beri pertanyaan. Oke. Nah, untuk kelompok yang pertama yang di depan, penerapan shutter speed. Ini namanya panning shot. Panning shot. Apabila panning shot itu kita
memfoto objek yang bergerak cepat dengan sedikit kita menggeser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan arah objeknya. Nah, di sini ada dua gambar nih, yang 1 dan 2. Nah, tapi kita lihat yang pertama ini. Nih, ini bagus nih kan, subnya fokus, yang lainnya blur gitu. Tapi yang kedua nih, subjek utamanya tidak fokus, mobilnya tidak fokus dan juga backgroundnya kurang fokus. Nah, pertanyaan masalahnya adalah bagaimana cara agar foto kedua bisa lebih bagus seperti foto pertama. Oke, silahkan didiskusikan. Nah, untuk kelompok yang kedua yang di belakang, langsung saja, masalahnya adalah apa itu difraksi dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, silakan, saya beri waktu 2 menit untuk berdiskusi. Baik, Pak. Oke, baik, sudah 2 menit anak-anak. Silakan untuk kelompok pertama, kita buka dulu PowerPoint-nya untuk memaparkan jawaban yang telah didiskusikan berdasarkan masalah yang kita temui. Oke, silakan. Menurut saya harus menggunakan shutter speed yang lebih cepat. Oke. Mungkin kalau dari saya bisa menggunakan IBIS atau in body image stabilization untuk mengurangi getaran tangan, Pak. Oke. Kalau menurut saya itu Pak, bisa pakai menggunakan aplikasi editing kayak Photoshop gitu, jadi nanti bisa edit ya, jadi ngurangi blurnya gitu Pak. Oh, oke. Nah, seperti yang dipaparkan oleh kelompok pertama ya, memang yang cara untuk membuat gambar ini seperti ini, yang pertama kita harus menggunakan shutter speed yang lebih cepat, mungkin 1/30 mungkin, atau 1/50 mungkin, agar subjek yang kita ingin potret, kita ambil gambarnya, itu tidak terlalu blur. Ini mungkin dia menggunakan 1/15 mungkin, atau 1/10. Kemudian yang Mas Haris tadi ya bilang tadi, Iya. menggunakan IBIS. Nah, IBIS itu sendiri saat kita mempanning shot agar gerakan tangan kita tidak tertransfer ke kamera juga. Jadi tidak menghasilkan motion blur yang tidak diinginkan. Kemudian yang Mas Nawil Makarim tadi, apa tadi Mas? Boleh diulang? Menggunakan aplikasi editing Pak. Oh ya, oke. Betul sekali. Biasanya yang foto yang bagus seperti ini biasanya banyak kekurangan karena satu atau dua hal. Nah, untuk memperbagusnya kita bisa menambahkan motion blur di sini, atau menambahkan blur bulat di bagian rodanya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari kelompok kedua, PowerPoint-nya ini. Oke, kelompok kedua mungkin bisa dijelaskan apa itu difraksi dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, silakan Mas Hakiki. Ya, menurut saya apa itu difraksi? Ya. Nah, difraksi itu adalah efek yang dihasilkan pada saat menggunakan diafragma yang sempit, yaitu di atas f11 gitu. Nah, terus untuk cara menghindarinya mungkin teman-teman saya ini bisa menjawab. Oke, silakan Mas Asmi mungkin. Nah, seperti yang disampaikan Mas Hakiki tadi, jadi difraksi itu kan biasanya di atas f11 tau Pak. Ya, jadi kita otomatis harus menggunakan di bawah itu. Misalnya f1.8 atau 2.8. Oke. Jadi, Mas Nanda mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya juga menambahkan ya, kalau ingin menggunakan diafragma sempit itu jangan melebihi f8 ataupun f11. Dan juga kalau ingin menggunakan shutter speed yang lambat, menggunakan anti-filter agar cahaya yang masuk itu bisa dikurangi. Oke, baik sekali. Yap, betul sekali. Bapak ulas lagi. Difraksi itu sendiri adalah efek yang dihasilkan saat kita menggunakan diafragma yang sangat sempit, biasanya di atas f11. Nah, difraksi itu sendiri akan mengurangi ketajaman. Seharusnya kan kalau dari teori kita tadi, kalau semakin
kecil bukaannya maka akan semakin tajam. Tapi tidak, untuk difraksi ini sendiri yang di atas f11 malah akan mengurangi ketajaman dan kualitas foto kita. Dan bahkan warnanya juga akan mulai tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian menggunakan diafragma yang di bawah f11, 8 mungkin atau 56. Untuk landscape mungkin 8, atau portrait mungkin bisa menggunakan 2,8 atau 1,4 seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengcapture motion blur seperti yang di yang di sini, ini kan biasanya kan kalau kita menggunakan shutter speed yang lambat, cahaya yang masuk kan akan sangat banyak begitu. Sedangkan kita tidak bisa menggunakan aperture yang lebih tinggi dari f11 karena ada difraksi. Nah, untuk menghindarinya kita bisa menggunakan ND filter. ND filter itu kurang lebih seperti kacamata hitam kalau untuk manusia. Jadi mengurangi cahaya yang masuk. Oke, baik, itu saja kelas untuk hari ini, pelajaran untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.